Malam itu, sebuah plaza di Jakarta dilalap api. Ratusan orang berlari menyelamatkan diri. Asap hitam mengepul dan gedung hampir runtuh. Di tengah kepanikan itu, tak ada yang menyadari bahwa ada satu nyawa kecil yang masih terperangkap di dalam neraka api ini. Seekor kucing kecil bernama Si Belang sendirian, tak berdaya, terjebak dalam kobaran yang semakin ganas. Waktunya hampir habis. Namun, Allah memiliki rencana lain. Bagaimana Si Belang bisa bertahan? Bagaimana tangan takdir membawanya kembali ke kehidupan? Inilah kisah nyata yang akan membuatmu percaya bahwa keajaiban masih ada. Tonton kisah luar biasa ini sampai habis. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukunganmu untuk kisah-kisah inspiratif seperti ini. Dan subscribe sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Malam di kota Jakarta selalu benderang. Lampu-lampu jalan menyala, mobil-mobil masih berlalu lalang, dan pusat perbelanjaan masih dipenuhi dengan orang-orang yang beraktivitas. Namun, di sudut gelap sebuah plaza di Jakarta, di balik etalase toko elektronik yang mulai sepi, seekor kucing kecil berbulu belang 3 meringkuk dalam dingin malam. Si Belang. Begitulah mereka memanggilnya. Ia bukanlah kucing yang memiliki rumah. Tidak ada tempat tidur empuk untuknya. Tidak ada mangkuk berisi susu hangat. Dan tidak ada tangan lembut yang membelainya setiap malam. Ia hanya seekor kucing liar yang hidup dari belas kasihan orang-orang yang bekerja di plaza itu. Tetapi meski tanpa tuan, ia memiliki banyak keluarga. Si Belang. Begitulah mereka memanggilnya. Ia bukanlah kucing yang memiliki rumah. Tidak ada tempat tidur empuk untuknya. Tidak ada mangkuk berisi susu hangat. Dan tidak ada tangan lembut yang membelainya setiap malam. Ia hanya seekor kucing liar yang hidup dari belas kasihan orang-orang yang bekerja di plaza itu. Tetapi meski tanpa tuan, ia memiliki banyak keluarga. Si Belang adalah penghuni tak diundang, tetapi selalu ada. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan plaza itu sejak lama. Seakan-akan Allah menitipkannya di sana untuk dijaga oleh mereka yang masih memiliki hati. Si Belang menemani tukang parkir yang kesepian di malam hari, menyapa pemilik toko yang datang pagi-pagi dengan ekornya yang melambai, dan kadang-kadang tidur di atas dus-dus kosong di belakang kasir. Pedagang-pedagang elektronik yang berjualan di sana seringkali memberinya sedikit makanan sisa, kadang nasi, kadang tulang ikan, atau sekadar biskuit kering. Bagi mereka yang memiliki belas kasih, Si Belang bukanlah beban. Ia adalah makhluk kecil yang hanya mencari tempat berteduh. Namun, seperti dunia yang seringkali tidak adil bagi mereka yang lemah, kasih sayang itu datang dengan batasnya. Ada yang menyayanginya, tetapi banyak juga yang mengusirnya. Beberapa pegawai keamanan menganggapnya kotor. Mereka mengusirnya dengan sapu. Menganggap kehadirannya mengganggu kebersihan plaza. Ada yang menendang kotak kardus tempatnya tidur, memaksanya lari terbirit-birit ke dalam lorong gelap yang bau dan lembab. Pernah, seorang pekerja kios menumpahkan air ke tubuh kecilnya hanya karena ia duduk terlalu dekat dengan dagangannya. Si Belang sudah terbiasa dengan perlakuan itu. Ia tidak pernah membalas, tidak pernah menggaruk orang yang menyakitinya. Ia hanya beringsut pergi, mencari tempat lain untuk bertahan hidup. Dunia tidak pernah benar-benar ramah bagi yang lemah, dan Si Belang mengetahuinya sejak ia masih kecil. Namun, Allah tidak pernah melupakan satupun makhluknya. Si Belang tidak tahu, tetapi Allah telah menuliskan takdirnya jauh sebelum ia lahir. Bahkan di dunia yang keras ini, Allah telah menetapkan bahwa malam ini ia akan mengalami sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, seperti biasa, Si Belang menggeliat di bawah meja kasir sebuah toko yang sudah tutup. Tubuh kecilnya berusaha menghangatkan diri di atas kardus bekas. Matanya mulai terpejam dalam lelah setelah seharian berlari-lari di antara kaki manusia. Di luar, langit mendung menggantung rendah. Pertanda hujan mungkin akan turun lagi. Jalanan basah oleh gerimis yang sempat turun sore tadi. Kota ini tidak pernah tidur, tetapi ada keheningan yang khas menjelang tengah malam. Keheningan yang begitu damai. Namun, Allah Maha mengetahui, tak ada satu daun pun yang jatuh tanpa seizinnya. Tak ada satu makhluk pun yang bernapas tanpa kehendaknya. Dan malam itu, keheningan akan berubah menjadi jeritan. Damai akan berubah menjadi bencana. Karena dalam hitungan menit, Si Belang akan menghadapi neraka yang membakar semua yang ia kenal. Namun ia akan selamat karena Allah telah menetapkan demikian. Malam semakin larut. Kota Jakarta masih berdenyut,
Tetapi pusat perbelanjaan mulai meredup dalam kelelahan. Di dalam sebuah plaza di Jakarta, sebagian besar toko sudah tutup, hanya tersisa beberapa kios kecil yang masih berbenah sebelum benar-benar menutup dagangan mereka. Di balik rak-rak penuh dus elektronik dan kabel-kabel yang tergulung rapi, si belang meringkuk di sudut meja kasir, mencari kehangatan dari sisa hawa yang masih tersisa di lantai dingin. Nafasnya terdengar pelan, matanya yang kuning keemasan mulai tertutup perlahan. Bogi Si bilang, malam adalah waktu istirahat setelah seharian mengais perhatian dan makanan. Ia tidak tahu bahwa malam ini bukanlah malam biasa. Malam ini bukan sekadar waktu bagi kota untuk tidur, tetapi waktu bagi bencana untuk datang. Allah yang Maha Mengetahui sudah menetapkan takdirnya. Tepat saat si belang mulai terlelap, bau aneh menusuk hidungnya. Bau yang tidak biasa, bau seperti plastik terbakar, menyengat dan membuat perutnya tidak nyaman. Namun, tubuh kecilnya terlalu lelah untuk bereaksi. Ia hanya menggeliat sedikit, menarik ekornya lebih dekat ke tubuhnya, dan mencoba kembali tidur. Kemudian, suara itu datang. BRAK, sebuah ledakan kecil mengguncang udara. Bunyi kaca pecah. Disusul suara benda jatuh dengan keras. Si belang terkejut, telinganya yang sensitif langsung berdiri tegak. Matanya yang semula mengantuk kini terbuka lebar, mengamati sekeliling dalam kebingungan. Lalu, dalam hitungan detik, ia melihatnya. Api, kilatan merah dan jingga tiba-tiba muncul di ujung lorong. Lidah api menjalar cepat, melahap etalase dan rak-rak baja dengan ganas. Asap hitam mulai naik, memenuhi langit-langit. Bau plastik terbakar semakin menusuk, membuat dada terasa sesak. Alarm kebakaran meraung keras, memecah keheningan malam. Suara sirene mulai terdengar dari kejauhan. Orang-orang yang masih berada di dalam plaza berteriak panik, berlarian ke segala arah, mencoba menyelamatkan diri. Si belang tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu satu hal, ia harus lari. Dengan cepat, ia melompat dari bawah meja kasir. Cakarnya mencengkeram lantai ubin yang semakin panas. Ia berlari ke lorong tempat biasa ia mendapatkan makanan. Tapi jalan itu sudah tertutup api. Rak-rak kayu di sekitarnya mulai terbakar. Plastik-plastik mencair dan menetes, menciptakan suara mendesis mengerikan. Si belang berbalik, berlari ke arah lain. Nafasnya memburu, tubuhnya kecil dan lincah, tetapi asap yang tebal mulai membuatnya batuk-batuk. Matanya perih, pandangannya kabur. Ia melompat ke atas tumpukan dus, mencoba mencari tempat yang lebih tinggi, tempat yang lebih aman. Tapi tidak ada tempat aman. Plaza itu kini berubah menjadi neraka. Orang-orang berhamburan keluar dari pintu darurat, meninggalkan barang dagangan mereka yang mulai dilalap api. Ada yang mencoba menyelamatkan beberapa barang berharga. Ada yang hanya berlari menyelamatkan diri. Tapi tak ada satupun yang ingat bahwa ada seekor kucing kecil yang masih terperangkap di dalam. Si belang mulai panik. Nafasnya semakin pendek. Tubuhnya terasa lebih berat. Panas yang menyengat membuat bulu-bulunya terasa seperti terbakar. Meskipun api belum benar-benar menyentuhnya. Ia berusaha mencari celah untuk keluar. Tetapi setiap jalan yang ia tuju sudah tertutup api atau reruntuhan. Ia mendongak, mencoba mencari pertolongan. Tapi tak ada yang melihatnya. Tak ada satupun manusia yang menyadari keberadaannya. Ia sendirian di tengah kobaran api yang semakin menggila. Si belang merasa putus asa. Tubuhnya gemetar, kakinya melemah. Ia merunduk, bersembunyi di balik rak yang belum tersentuh api. Saat itulah, dalam hati kecilnya, sesuatu terasa berbeda. Allah tidak akan meninggalkannya. Ia hanyalah seekor kucing kecil, tapi ia juga makhluk ciptaannya. Jika Allah bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api Raja Namrud, bukankah Allah juga bisa menyelamatkan makhluk sekecil dirinya? Jika Allah bisa membelah lautan bagi Nabi Musa, bukankah Allah juga bisa membuka jalan baginya? Si belang menatap api di hadapannya dengan mata yang mulai kehilangan fokus. Di antara suara api yang berkobar dan suara ledakan kecil dari benda-benda yang terbakar, ia mengeluarkan suara kecil. Miong. Suara itu nyaris tenggelam oleh suara bencana di sekelilingnya. Tapi suara itu terdengar jauh di luar plaza, di antara kerumunan orang-orang yang selamat. Seorang pria yang mengenakan seragam pemadam kebakaran tiba-tiba menoleh. Allah lah yang menggerakkan hatinya. Di saat semua orang hanya berpikir untuk menyelamatkan manusia, Allah menggerakkan hati seorang pria
untuk menyadari bahwa ada satu makhluk kecil yang masih bertahan di dalam sana. Ada kucing di dalam, gumamnya. Tak ada yang memperhatikannya, tak ada yang memedulikan ucapannya. Namun, ia tidak ragu. Di saat semua orang hanya berpikir untuk menyelamatkan manusia, Allah menggerakkan hati seorang pria untuk menyadari bahwa ada satu makhluk kecil yang masih bertahan di dalam sana. Ada kucing di dalam, gumamnya. Tak ada yang memperhatikannya, tak ada yang memedulikan ucapannya. Namun, ia tidak ragu. Ditariknya masker oksigen ke wajahnya. Lalu tanpa berpikir panjang, ia berlari kembali ke dalam plaza yang kini hampir runtuh. Allah telah mengutus penyelamat untuk si belang. Panas menyengat, asap hitam pekat menyesakkan di dalam plaza yang kini berubah menjadi lautan api. Si belang masih terperangkap. Di luar, sirena meraung-raung. Suara langkah kaki para petugas pemadam kebakaran terdengar di antara jeritan orang-orang yang selamat. Namun, di dalam, suasana begitu mengerikan. Seakan-akan tempat itu bukan lagi bagian dari dunia ini, tetapi sepotong neraka yang turun ke bumi. Si belang masih bersembunyi di balik rak yang setengah terbakar. Nafasnya semakin pendek. Setiap helaan terasa seperti menyedot api ke dalam paru-parunya. Matanya yang biasanya bersinar kini mulai redup. Kelopaknya bergetar karena perih. Ia merasa seperti tenggelam. Dunia seakan menyempit. Hanya tersisa panas yang mengelilinginya dari segala arah. Telinganya menangkap suara kayu yang retak dan pecah di atasnya. Sebuah rak mulai miring. Siap runtuh kapan saja. Ia harus bergerak. Harus mencari jalan keluar. Tapi bagaimana? Setiap jalur yang ia tuju tertutup api atau reruntuhan. Setiap langkah terasa semakin berat. Tubuh kecilnya mulai kehilangan tenaga. Lalu, ia mendengar suara itu, suara yang menggetarkan jiwanya. Lead door. Salah satu tabung gas dari toko alat rumah tangga meledak, menciptakan gelombang panas yang luar biasa. Api semakin liar, membesar dengan cepat. Seakan berlomba-lomba untuk melahap seluruh gedung dalam sekejap. Si belang tersentak. Tubuh kecilnya terpental ke belakang. Akibat hembusan panas dari ledakan itu, ia terjatuh ke lantai yang kini dipenuhi puing-puing dan serpihan kaca yang tajam. Sakit. Ia ingin berdiri, tetapi cakarnya gemetar. Nafasnya semakin tersengal. Saat itu, dalam hatinya yang kecil, si belang mulai merasa takut akan kematian. Apakah ini akhirnya? Apakah malam ini adalah malam terakhirnya di dunia? Tidak ada yang akan mengingatnya. Tidak ada yang akan menangisinya. Ia hanyalah seekor kucing liar yang selama ini hidup dari belas kasihan orang-orang. Tidak ada nama yang terukir untuknya. Tidak ada tangan yang akan memeluknya untuk terakhir kali. Ia akan mati sendirian di dalam plaza yang terbakar. Tapi, di tengah ketakutan yang semakin dalam, di saat tubuhnya mulai lemah, ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan. Sebuah dorongan. Suara kecil yang entah dari mana datangnya. Jangan menyerah. Bertahanlah. Bukan suara manusia. Bukan suara api. Sebuah suara yang tak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh hati. Si belang membuka matanya yang hampir tertutup. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia tahu, ada Allah yang mengawasinya. Ia tahu, jika ia masih bernapas sekarang, itu berarti Allah masih menghendakinya hidup. Maka, dengan sisa tenaga yang ia miliki, si belang bangkit. Tubuhnya masih gemetar. Tapi ia tidak peduli. Ia berlari, menembus asap yang semakin pekat. Ia mencari jalan keluar, meskipun ia tidak tahu apakah jalan itu ada. Di luar plaza, seorang petugas pemadam kebakaran baru saja memasuki gedung yang hampir runtuh. Masker oksigen menutupi wajahnya. Tetapi hatinya berdegup kencang. Ia masuk bukan hanya untuk memadamkan api. Ia masuk untuk mencari sesuatu, atau lebih tepatnya, mencari seseorang. Di mana kau? Kecil, gumamnya dalam hati. Matanya menyapu ruangan penuh bara. Langkahnya mantap, tapi ia tahu waktunya tidak banyak. Struktur gedung sudah rapuh. Atap bisa runtuh kapan saja. Lalu, di tengah asap pekat, di antara suara kayu yang terbakar dan baja yang meleleh, ia melihatnya. Seekor kucing kecil berbulu belang 3 berdiri di tengah lorong yang dipenuhi reruntuhan. Tubuhnya penuh jelaga. Matanya yang biasanya terang, kini terlihat sayu. Nafasnya berat. Dadanya naik turun dengan cepat. Namun, ia masih hidup. Petugas itu terpaku sejenak. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin makhluk sekecil ini masih bertahan dalam neraka seperti ini? Hanya ada satu jawaban.
Allah melindunginya. Dengan cepat, ia berlari mendekat. Si belang menatap sosok yang mendekat itu dengan mata yang masih berkabut. Ia tidak tahu siapa orang ini. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi nalurinya berkata, kepercayaan. Tangannya terulur. Lalu dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh kecil si belang ke dalam dekapannya. Si belang terlalu lemah untuk melawan. Ia hanya bersandar pada tubuh pria itu, merasakan kehangatan yang berbeda dari api yang selama ini menyiksanya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa aman. Lalu, petugas itu berbalik. Ia harus keluar dari sini. Saat ia melangkah keluar dari lorong yang hampir runtuh, suara gemuruh terdengar. Sebuah balok kayu besar jatuh tepat di tempat si belang berdiri beberapa detik lalu. Seandainya ia masih di sana, seandainya ia masih mencoba mencari jalan keluar sendirian. Tapi tidak, Allah telah mengirim pertolongan. Allah telah menuliskan bahwa malam ini bukanlah malam kematiannya. Dengan langkah cepat, petugas itu membawa si belang keluar dari lautan api. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa jam terakhir, si belang bisa merasakan udara segar. Langit malam masih gelap. Hujan rintik-rintik mulai turun, seperti tetesan air mata dari langit untuk mereka yang kehilangan segalanya malam ini. Tetapi bagi si belang, hujan ini bukanlah tanda kesedihan. Hujan ini adalah rahmat. Hujan ini adalah tanda kehidupan yang baru. Dan di dalam pelukan pria yang baru saja menyelamatkannya, si belang mengeluarkan suara kecil. Miong. Sebuah suara yang lemah, tapi cukup untuk membuat semua orang di sekitar menoleh. Semua mata kini tertuju pada tubuh kecil yang hampir kehilangan segalanya, tetapi masih memiliki kehidupan. Si belang telah selamat. Karena Allah menghendaki demikian. Di luar plaza yang terbakar, suasana penuh dengan hiruk-pikuk. Sirena ambulans dan pemadam kebakaran meraung, bercampur dengan suara tangisan dan teriakan orang-orang yang kehilangan tempat mencari nafkah. Asap hitam membumbung ke langit malam, menutupi bintang-bintang yang seharusnya bersinar. Di antara puing-puing yang berserakan, para petugas pemadam kebakaran sibuk mengendalikan api yang masih menyala di beberapa titik. Beberapa orang yang selamat terduduk di trotoar. Sebagian berbisik dalam doa, sebagian lagi hanya bisa menatap kosong ke arah bangunan yang kini nyaris tinggal rangka. Namun, di tengah semua itu, seorang petugas pemadam kebakaran muncul dari dalam gedung yang masih mengepulkan asap. Tangannya membawa sesuatu yang nyaris tak terlihat di antara debu dan jelaga. Seekor kucing kecil, berbulu belang 3, tubuhnya hitam oleh abu, nafasnya tersengal-sengal. Sibel, seorang pemilik toko yang berdiri di dekat garis evakuasi terbelalak. Itu si belang, serunya. Suaranya dipenuhi keterkejutan dan harapan. Orang-orang mulai berkumpul. Mata mereka terpaku pada makhluk kecil itu. Tak ada yang menyangka ada kehidupan yang masih bertahan di dalam neraka api itu. Tak ada yang mengira ada makhluk sekecil itu yang berhasil keluar dari puing-puing yang hampir runtuh. Tetapi Allah Maha Kuasa. Jika Dia berkehendak, bahkan api yang paling ganas sekalipun tidak akan mampu mengambil nyawa yang masih Dia lindungi. Petugas pemadam kebakaran itu berlutut perlahan, meletakkan si belang dengan hati-hati di atas jaketnya yang masih bersih. Tangannya bergerak cepat, merogoh kantong seragamnya dan mengambil botol air minum. Ia meneteskan sedikit air ke mulut kecil si belang yang kering. Kucing kecil itu menggeliat, tubuhnya bergetar lemah. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia mengeluarkan satu suara pelan. Meong. Hanya satu kata kecil, tetapi cukup untuk membuat semua orang di sekitar menarik nafas lega. Si belang masih hidup. Seorang wanita tua, salah satu pedagang di plaza, buru-buru melepas selendangnya dan menggunakannya untuk membungkus tubuh kecil itu. Subhanallah, kucing sekecil ini bisa bertahan, ucapnya. Suaranya bergetar karena haru. Seorang pria yang selama ini sering memberinya makanan menatap si belang dengan mata berkaca-kaca. Aku pikir dia sudah habis. Aku pikir dia tidak akan selamat, gumamnya. Masih tak percaya. Tetapi Allah memiliki rencana lain. Si belang bukanlah siapa-siapa. Ia hanya seekor kucing liar yang hidup dari belas kasihan manusia. Tetapi malam ini, di antara semua orang yang kehilangan segalanya, ia menjadi satu-satunya harapan yang masih bertahan. Seolah Allah ingin menunjukkan sesuatu, bahwa di tengah kehancuran masih ada kehidupan, bahwa di tengah kehilangan masih ada yang bisa diselamatkan.
dan bahwa jika Allah berkehendak, bahkan makhluk sekecil dan serapuh si belang bisa keluar dari kobaran api dengan hidup yang masih tertinggal dalam dirinya. Petugas pemadam kebakaran yang menyelamatkan si belang menatap kucing kecil itu dalam diam. Ia telah bertahun-tahun menjalani tugas ini, menyelamatkan orang-orang dari bencana, menarik korban dari puing-puing. Tapi malam ini, ia merasa berbeda. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telah menyelamatkan sesuatu yang lebih dari sekadar nyawa. Ia merasa telah menyaksikan keajaiban Allah dengan mata kepalanya sendiri. Ia menatap langit yang masih dipenuhi asap, lalu berbisik pelan dalam hatinya. Ya, Engkau yang telah menggerakkan kakiku untuk kembali ke dalam. Engkau yang telah membimbing tanganku untuk menemukannya. Engkau yang telah menghembuskan kehidupan ke dalam makhluk kecil ini. Ketika semua harapan hampir padam, tak ada yang kebetulan. Tak ada yang terjadi tanpa alasan. Si belang adalah bukti kekuasaan Allah. Di tengah api yang melalap segala yang ada, Allah melindunginya. Di saat semua manusia melupakan keberadaannya, Allah menggerakkan hati seseorang untuk menolongnya. Si belang masih hidup bukan karena keberuntungan, bukan karena kebetulan. Ia masih hidup karena Allah menghendakinya demikian. Dan di bawah langit yang kini mulai diguyur hujan ringan, si belang tetap bernapas. Di antara tangan-tangan manusia yang kini menyentuhnya dengan kasih sayang, ia masih memiliki kehidupan. Hidup yang telah Allah kembalikan padanya. Hujan mulai turun dengan lembut, membasahi puing-puing yang masih mengepulkan asap di sebuah plaza di Jakarta. Seolah-olah langit menangis, meratapi kehancuran yang baru saja terjadi, menyapu abu yang berterbangan di udara, dan memberi kesegaran pada tanah yang menghitam oleh jelaga. Namun, di tengah reruntuhan itu, ada satu makhluk kecil yang masih hidup. Si belang, tubuhnya yang kecil menggigil dalam selendang yang membungkusnya, tapi dadanya masih naik turun, masih bernapas, masih bertahan di antara orang-orang yang kehilangan barang dagangan dan tempat mencari nafkah. Kehadiran si belang menjadi sebuah keajaiban kecil yang menghangatkan hati mereka. Seorang pria paruh baya, pemilik salah satu kios elektronik yang sering memberinya makanan, berlutut di sampingnya. Matanya masih berkaca-kaca, masih tidak percaya bahwa kucing kecil yang biasa ia beri tulang ikan setiap sore, kini ada di sana. Hidup. Meskipun telah melewati neraka api, dia masih hidup, bisiknya. Suaranya serak karena emosi yang membuncah di dadanya. Wanita tua yang tadi membungkusnya dengan selendang, mengusap kepala si belang dengan lembut. Allah tidak meninggalkan makhluknya, ucapnya lirih. Bahkan kucing sekecil ini pun masih dalam perlindungannya. Beberapa pedagang lain mulai mendekat, membentuk lingkaran di sekitar kucing yang terbungkus kain itu. Ada yang menatap dengan kagum, ada yang tersenyum haru, ada yang hanya diam, tetapi dalam hati mereka ada perasaan yang sama. Si belang adalah simbol harapan di antara kepulan asap yang masih tersisa dan hujan yang semakin deras. Seorang petugas pemadam kebakaran yang menyelamatkannya duduk bersila di trotoar, memperhatikan kucing kecil itu. Ia masih bisa merasakan panas dari api yang hampir melahap seluruh gedung, masih bisa mengingat bagaimana ia hampir terlambat menemukannya. Masih bisa mendengar suara rak-rak yang roboh di belakangnya saat ia menggendong si belang keluar dari sana. Tetapi nyawa kecil ini selamat, bukan karena keberuntungan, bukan karena kebetulan. Ia selamat karena Allah berkehendak demikian. Malam itu, di antara kehancuran, mereka semua menyaksikan tanda kekuasaannya. Seorang pria muda, salah satu pegawai di plaza yang sering melihat si belang tidur di atas dus, menghela napas panjang sebelum berbicara. Kita kehilangan banyak hal malam ini, katanya. Suaranya lelah. Toko-toko kita habis, tempat ini mungkin tidak akan bisa kita pakai lagi. Semua orang terdiam, menyadari kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Tetapi pria itu melanjutkan, tapi lihatlah dia. Ia menunjuk si belang, yang kini mulai membuka matanya sedikit. Menatap semua orang dengan sorot yang masih lemah, tetapi hidup. Kucing ini kecil, lemah, dan sendirian di dalam sana. Tidak ada yang bisa menolongnya. Tapi dia tetap hidup. Allah masih menginginkannya bertahan. Ia mengangkat kepalanya, menatap satu persatu orang di sekelilingnya. Jika Allah masih ingin si belang hidup, bukankah itu juga tanda bahwa kita juga harus tetap bertahan? Suasana hening. Lalu, perlahan, seseorang mengangguk. Lalu, yang lain. Mereka semua paham makna yang lebih besar dari sekadar keselamatan si belang. Bahwa di antara kehancuran dan kehilangan,
masih ada kehidupan yang bisa dibangun kembali. Masih ada harapan. Seorang anak kecil yang berdiri di dekat ibunya mendekati si belang dengan tangan gemetar, lalu mengulurkan jari-jari mungilnya untuk menyentuh kepalanya. Si belang tidak bergerak, tetapi matanya yang kini sedikit lebih jernih menatap anak itu. Lalu, dengan gerakan yang nyaris tidak terlihat, ia mengangkat ekornya sedikit, seolah memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Anak kecil itu tersenyum, dan malam itu, meskipun mereka kehilangan banyak hal, mereka menyadari satu hal yang lebih penting. Mereka masih memiliki kehidupan. Si belang tidak hanya menjadi kucing yang selamat dari kebakaran, ia menjadi simbol ketangguhan. Ia menjadi pengingat bahwa selama Allah masih memberi kesempatan untuk bernapas, maka kita masih memiliki jalan untuk melangkah maju. Di antara puing-puing yang berserakan dan hujan yang kini semakin deras, seorang pria menatap ke langit dan berbisik pelan. Alhamdulillah, Engkau masih menjaga kami ya Allah. Dan di dalam selendang yang membungkus tubuhnya, si belang tertidur lagi. Tetapi kali ini, bukan dalam ketakutan, bukan dalam kesendirian, melainkan dalam rasa aman yang telah lama ia cari. Karena Allah tidak pernah meninggalkan satupun makhluknya. Si belang bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah seekor kucing kecil tanpa rumah, tanpa pemilik. Namun malam itu, di tengah puing-puing yang terbakar, ia menjadi tanda bahwa kehidupan masih bisa bertahan. Meskipun dalam keadaan paling mustahil, Allah menunjukkan kekuasaannya dalam berbagai cara. Kadang, melalui sesuatu yang kecil, seperti seekor kucing yang berhasil lolos dari maut. Kadang, melalui tangan seorang manusia yang tergerak untuk menolong. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Jika Allah masih memberikan kita napas hari ini, itu berarti kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk bangkit dari kesulitan, dan untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Dan sekarang, kami ingin mendengar pendapat kalian. Tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apakah kejadian ini adalah kebetulan atau tanda kekuasaan Allah? Apakah kalian pernah menyaksikan keajaiban seperti ini di kehidupan kalian? Jangan lupa untuk like video ini jika kalian percaya bahwa setiap makhluk hidup berhak mendapatkan kesempatan kedua. Subscribe sekarang juga untuk lebih banyak kisah inspiratif yang akan membuat kita semakin yakin bahwa keajaiban masih ada di dunia ini. Bagikan video ini ke teman-teman kalian, karena mungkin mereka juga butuh sedikit harapan di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.